Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang masih kita rasakan hingga saat ini. Bi ni'matihi tatimu sholihat. Dengan nikmat-nikmatnya lah, alhamdulillah, kebaikan-kebaikan pada diri kita, pada keluarga kita, pada apapun yang ada di sekitar kita menjadi sempurna. Ingat, dengan karunia, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda sekaligus nabi dan rasul, penutup dari para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga sholawat itu tersampaikan juga kepada keluarga beliau yang beriman, kemudian juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan sholawat tersebut tersampaikan juga kepada orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, insyaallah kita akan lanjutkan kembali tentang pembahasan sirah nabawiyah, di mana yang terakhir kita bahas awal malapetaka yang terjadi pada orang-orang Arab saat itu, ketika Amr bin Luhai mendatangkan patung-patung dari Syam, sehingga mulai dari situ orang-orang Arab mulai ternyata berubah, ya, keyakinan-keyakinannya yang masih mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Namun ternyata setelah dari yang dilakukan oleh Amr bin Luhai ini, maka berubahlah keyakinan-keyakinan orang-orang Quraisy saat itu. Pada cerita, pada kisah ini para jamaah memberikan pelajaran bagi kita, ternyata jariah itu bukan hanya pada pahala. Kalau kita kan, kita tahu, kalau kita bangun masjid, ya, kita sumbang untuk masjid nih, lillahi ta'ala. Dan ternyata masjid tersebut terus digunakan sampai kita meninggal dunia pun. Itu masjid selama masih digunakan untuk beribadah kepada Allah, pahala-pahala orang yang melakukan ibadah di situ, baik itu zikirnya, baik itu menuntut ilmu agamanya, baik itu sholatnya, ya, apapun ibadah yang dilakukan di situ, maka pahala jariah bagi orang yang membangun masjid tersebut akan terus mengalir. Itu berkaitan dengan pahala. Namun ternyata dosa pun ada jariahnya. Dan di sini kita mesti oh gitu, enggak kedengar. Siap. Oh, di sebelah saya. Ya, enggak kedengaran kelihatannya, kayak kalau taruh di bawah. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita sudah mengetahui dari pelajaran Amr bin Luhai tadi, ternyata bukan hanya pahala yang ada jariahnya terus mengalir, ya,
Ini upayakan para jamaah kalau bisa ya, selagi kita masih ada di muka bumi ini, usahakan ada perbuatan amal jariah yang bisa kita tanam di bumi ini. Ya, baik itu kita ya menyekolahkan orang pada jalan pada sekolah agama sehingga terus menerus nanti ketika orang tersebut mengamalkan ilmunya kita dapat pahala jariah terus. Ketika kita juga mungkin mau bangun masjid ya, insya Allah selama itu amal ibadah dikerjakan di situ, maka di situ amal jariah bagi kita. Nah, di pelajaran tadi para jamaah ternyata bukan amal soleh saja yang jariah, ternyata amal buruk, dosa itu akan mengalir seperti yang dilakukan Amr bin Luhai ini. Amr bin Luhai dia cuma sekedar membawa sekali patung, diajarkan ya, sehingga diketahui oleh orang-orang Arab. Bahkan di Mekah di Mekah Amr bin Luhai ini ajarkan, namun ternyata malah tersebar kemana-mana sampai ke Madinah, Hijaz. Itu semua mengalir dosa-dosanya kepada Amr bin Luhai. Apalagi kita ini zaman tinggal ngetik ya, ngetik. Makanya hati-hati ketika kita mau ngetik sesuatu di ya medsos kita, hati-hati ya, minimal ya sesuatu yang mubah, yang boleh, tidak berkaitan dengan pahala, tidak berkaitan dengan dosa ya. Jangan sampai berbau maksiat, dosa yang kita share sehingga ada orang baca, bagus juga ini, termotivasi orang, akhirnya banyak orang-orang yang mengikuti. Na'udzubillah, itu dosanya walaupun mungkin kita tidak kerjakan, dosanya mengalir terus ke kita itu. Makanya hati-hati, ini jadi pelajaran penting bagi kita. Oleh karenanya kita sebutkan Amr bin Luhai itu, apa kata Nabi, dilihat oleh Nabi SAW, Amr bin Luhai ini ya keluar kalau bahasa kita jeroan ya, jeroan, ususnya, isi perutnya keluar, dia tarik terus menerus keluar ya. Kalau hal gaib mungkin tidak bisa kita bayangkan, gimana sih kok bisa keluar terus sambil ditarik itu jeroannya di neraka, dilihat oleh Nabi SAW. Nah, setelah dilakukan oleh Amr bin Luhai hal-hal yang seperti itu, maka para ulama ya menyebutkan poin-poin penting ya berkaitan dengan keyakinan-keyakinan orang Arab setelah terjadinya hal tersebut. Ada yang penting disebutkan di Sirah Nabawiyah ini berkaitan dengan keyakinan-keyakinan orang-orang sebelum Nabi diutus, kemudian kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang sering dilakukan di zaman mereka, dan itu semua dibahas untuk menjadi pelajaran bagi kita untuk agar kita bisa menghindar. Ya, apa saja hal-hal tersebut? Di antaranya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy saat ketika telah tersebar ajaran nyembah berhala, mereka itu biasa berdiam diri lama, khusyuk di berhala-berhala itu. Ya, sekarang mungkin kita lihat juga di sebagian tempat orang-orang ya dengan istilah bersemedi ya di depan patung-patung atau di depan berhala-berhala khusus mereka ya. Itu sama juga dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Kemudian sambil disebut-sebut nama-namanya, ditundukkan benar-benar dirinya, dihinakan diri-dirinya ya. Kemudian poin yang diantara yang disebutkan oleh para ulama, yaitu mulai saat itu orang-orang haji juga, namun ternyata haji tawaf, ketika tawaf itu mereka harus meletakkan berhalanya di Ka'bah, sehingga ya mereka itu memiliki keyakinan bukan hanya kepada Allah saja, jadi kepada berhala itu juga ya, kepada berhala.
Dan sekarang kalau kita mau lihat, terkadang ada kita lihat ajaran-ajaran tuh ya, tadi ada yang keliling-keliling ya, patung macam-macam ya, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Kemudian ya, mereka juga setelah itu menjadi adat, menjadi kebiasaan mereka menyembelih untuk berhalanya. Ya, nyembelih ayam kah, nyembelih onta kah, kambing, kerbau, ya, sapi. Mereka sembelih untuk berhala-berhala tersebut, untuk patung itu, ya, agar patung itu bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Ternyata kita akan nanti sebutkan, ternyata orang-orang Arab itu tidak 100% yakin inilah yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan patung itu, bukan. Ternyata disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang Arab kafir Quraisy saat itu ya, mereka itu tidak meyakini 100% kalau mereka minta melalui patung tersebut yang memberikan rezeki, kemudahan, itu bukan mereka. Itu hanya perantara saja. Yang memberikan apa? Allah. Yakin mereka. Ya. Namun ternyata itulah perbuatan syirik. Ya. Kemudian selanjutnya poin yang mereka lakukan juga ya, kalau ada musim panen ya, makanan ya, atau berkaitan dengan makanan-makanan atau tanaman-tanaman mereka itu khususkan tuh untuk apa, berhala-berhala mereka ya. Dan ini termasuk dihitung sebagai kebiasaan jahiliyah, syirik juga ya. Setelah mulai tadi Amr bin Luhai mulai mendakwahkan berhala-berhala itu terus berkembang ya, akhirnya semua banyak ya, suatu yang berbau syirik, khurafat itu tersebar luas di kalangan mereka. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga di antaranya ada ritual mereka, yaitu yang disebut di dalam Al-Qur'an juga, ritual al-bahirah, as-saibah, al-wasilah, as-syaibah. Itu ritual para jemaah aneh kalau kita berpikir. Cuman ternyata karena adat ya, adat sudah menjadi adat kebiasaan mereka. Mereka itu kalau sudah punya onta ya, onta perempuan ya, betina ya, kemudian onta tersebut melahirkan anak ya, perempuan berturut-turut 10 kali. Nah, yang ke-10-nya itu tidak boleh ditunggangi. Ya. Tidak boleh ditunggangi, ya. Dan tidak boleh juga disimpan di kandang, harus dibebaskan, biarkan. Ya. Inilah yang disebut oleh mereka ya, asy-syaibah. Kemudian berkaitan dengan kambing juga, ketika domba. Ketika domba itu melahirkan anak yang perempuan, terus 5 kali berturut-turut perempuan tanpa ada jeda yang laki-laki. Nah, nanti ada ritual ya, bahwasanya yang kelima ini bahwasanya tidak boleh lagi ditunggangi, tidak boleh dijadikan untuk sesuatu yang wah untuk mereka ya. Dijadikan ngalap berkat kalau kita bahasakan zaman sekarangnya. Itu semua ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi ya, turun ayat berkaitan dengan kebiasaan orang-orang kafir ini, sampai diutusnya nabi itu Allah mengatakan ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengizinkan hal-hal yang serupa seperti kebiasaan adat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy tadi. Ya. Itu kata Allah, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Akan tetapi mereka itu hanya berbuat sesuatu yang dusta, kemudian mengatasnamakan agama dengan hal tersebut. Nah, ini jadi pelajaran juga bagi kita para jemaah. Banyak orang terkadang mengatasnamakan agama sesuatu yang berbau syirik, ternyata itu adalah perbuatan syirik.
Hati-hati yang seperti ini. Oleh karenanya kalau kita tidak memiliki ilmu mungkin, wah ya enak ikut aja. Naudzubillah. Kalau seandainya sampai ternyata hal tersebut tidak kita ketahui, ternyata malah perbuatan syirik, naudzubillah. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Allah katakan sesungguhnya siapapun yang berbuat syirik, syirik itu bukan menyembah patung tok, bukan menyembah pohon keramat tok, ya, bukan menyembah bebatuan yang mungkin sebagian batu itu ada yang dikeramatkan, ya, hanya menyembah itu tok. Enggak, bukan itu syirik. Syirik itu dia sembah selain Allah, dia sembah juga Allah. Sholat. Tapi ternyata pas selesai sholat nanti datang ke pohon atau keris khusus di rumah, ya, dicuci dulu, ya, lakukan ritual-ritual, kemudian dia minta pertolongan, minta wasilah, minta perantara, sehingga ya terjadi perbuatan syirik yang seperti ini. Para jamaah, termasuk perbuatan jahiliyah, orang-orang jahiliyah terdahulu, keyakinan mereka. Dan Allah sudah hapuskan itu setelah Nabi SAW diutus di muka bumi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ketika mereka menyembah tadi seperti yang kita singgung, itu disebutkan oleh ahli sejarah, semuanya sepakat ahli sejarah mengatakan semua yang mereka lakukan itu bukan karena menyembah berhalanya. Cuman mereka merasa diri ini hina gitu. Tidak pantas kalau langsung mohon kepada Allah. Tidak cukup gitu. Akhirnya lewat perantara nih, berhala-berhala yang mereka yakini ini adalah jelmaan daripada orang-orang yang soleh. Makanya apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika Nabi itu mendakwahi mereka, tidak boleh nih lakukan yang seperti ini, menjadikan berhala-berhala seperti ini ya sebagai perantara untuk menyampaikan doa kepada Allah. Tidak boleh, kata Nabi. Apa kata mereka? Kami tidak nyembah mereka. Jawaban orang-orang kafir Quraisy saat itu, kami tidak menyembah mereka, kecuali kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara pendekat, ya, agar bisa keterima doa-doa kami kepada Allah. Itu perkataan mereka sendiri. Jawaban mereka ketika Nabi ya mengajarkan tidak boleh, langsung saja, nggak perlu melewat-lewat perantara-perantara, apalagi perantara-perantara yang gaib, ya. Oleh karena nanti akan ada pembahasan tentang perkara perantara, bagaimana sih yang bolehnya, yang syar'i dan yang syirik, ada, ya. Misalnya contoh kita sebutkan kayak kita minta perantara kepada mayit, ya, tidak boleh, sudah tidak ada, ya. Kalau kita minta perantara doa kepada orang yang soleh, dan itu perantara yang dimana masih masuk akal, bukan minta sesuatu yang hanya Allah saja yang menciptakan, yang bisa melakukan. Ya, kalau seandainya kita Ustadz, Kiai, tolong doakan saya biar cepat nikah, mungkin, ya. Kalau seandainya mintanya Pak Kiai, ya Pak Ustadz, tolong mintakan biar saya bisa menurunkan hujan. Kira-kira bisa enggak doa seperti itu? Enggak bisa, hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Nah, tadi yang masih masuk akal itu bisa, dan itu ada kriteria-kriterianya kalau kita meminta perantara. Dan ini mereka minta perantara kepada patung-patung yang sudah tidak ada fungsinya, ya. Ternyata ini adalah awal kebinasaan yang mereka lakukan, dan sehingga Nabi pun memerangi mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ternyata ya ini banyak terjadi di zaman kita sekarang, yaitu perbuatan orang-orang Arab yang itu mengundi nasib azlam, yang disebut dengan di dalam kitab sirah itu al-azlam.
Al-azlam itu mengundi nasib, ya. Mengundi nasib kalau kita sekarang itu biasanya kalau pas hari Rabu, astagfirullahaladzim, ini saya mau pergi ke Samarinda nih hari Rabu. Wah, ini hari sial nih, bahaya. Akhirnya dihindarin, ya, gara-gara tadi anggapan ada hari-hari sial. Ini tidak ada ini. Nah, ini sama seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Orang-orang jahiliyah dahulu lain hal modelnya. Mereka kalau melihat burung ini kalau perginya ke arah barat, berarti boleh kita berjalan, boleh kita safar hari ini. Tapi kalau dia arahnya ke timur, wah ini bahaya ini, tidak boleh kita. Ini al-azlam itu, ya. Kemudian mereka menjadikan itu sebagai standar kebahagiaan dan keburukan, ya. Nah, kita lihat kadang zaman sekarang itu lebih bermacam-macam lagi variasinya. Terkadang ada orang itu lihat bintang atau lewat tangan, masya Allah. Ini wah kayaknya kamu ini akan sengsara nanti hidupmu di umur 20 tahun nanti. Masya Allah, ada yang seperti itu. Ya, ini ternyata bukan dari ajaran Islam. Ini adalah ajarannya orang-orang jahiliyah dahulu. Kemudian para jamaah begitu juga maisir, al-qiddah, itu ya warisan daripada orang-orang jahiliyah, yaitu judi yang berkesinambungan sampai sekarang ini. Itu termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Begitu juga mereka sering mendatangi dukun, kahin kalau bahasa kita. Ya, kalau ada benda yang hilang itu datang ke orang pintar katanya. Kita juga di zaman sekarang ada enggak yang seperti ini? Ada masih. Ya, walaupun zamannya modern, tetap saja hilang misalnya emas, ya. 20 gram. Oh, masya Allah, ini banyak yang hilang ini. Akhirnya datang, Pak, bisa enggak ini dicari, hilang emas saya tadi malam nih, bisa enggak dilacak? Ini termasuk para jemaah, ya. Ini termasuk perbuatan syirik, ya. Orang-orang jahiliyah dahulu kalau hilang barangnya datang tuh ke tukang paranormal, ya. Ada yang ahli bintang, kemudian ada yang tadi dukun, ya. Itu datang ke sana untuk mencari barang-barang mereka yang hilang. Subhanallah, ternyata masih sampai sekarang ini para jemaah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau berkaitan dengan keyakinan seperti itu para jemaah, mereka banyak sekali, ya, memiliki keyakinan-keyakinan yang nyeleneh, ya. Bahkan sampai-sampai mereka memiliki kebiasaan para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, di mana mereka itu terkadang menaruh ruas tulang kelinci di rumah mereka. Tujuannya apa? Untuk menolak bala. Nah, ini juga menjadi pembahasan yang sangat bagus sekali di dalam kitab tauhid itu, di mana apa saja sih yang bisa menolak bala, ya. Itu ada amalan-amalan soleh sebenarnya, tapi kalau tidak ditentukan oleh syariat maka tidak boleh dilakukan. Seperti ini, tulang ruas kelinci ditaruh depan rumah biar tidak masuk pencuri. Nah, gitu. Kalau di zaman kita mungkin berbeda-beda. Intinya tidak ada kaitannya dengan menolak bala, tapi dilakukan. Misalnya di zaman kita ini, kalau seandainya walaupun mie Indomie, ya, mie Indomie dibeli berkardus-kardus, ini saya taruh di paling pojok ruang tamu, ini biar selalu mendatangkan rezeki yang banyak misalnya. Ini sama, ya. Makanya oleh yang seperti itu kita harus benar-benar paham bagaimana biar terhindar dari keyakinan-keyakinan yang nyeleneh, yang berbahaya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Bahkan yang kita percaya sampai sekarang ini, sebagian orang, di mana ada yang percaya sekarang kalau orang itu terbunuh dan terbunuhnya dengan cara yang tidak baik, ya,
yang tidak baik, wah ini rohnya akan bergentayangan. Ternyata itu terjadi di kepercayaan orang-orang jahiliyah dahulu. Orang-orang jahiliyah dahulu kalau ada keluarganya itu terbunuh, ya, terbunuh yang dimana ternyata karena sesuatu yang tidak baik, kemudian dendamnya masih belum dilampiaskan dendamnya, belum dibalas dendam gitu ya. Itu masih itu bergentayangan katanya, tidak tenang arwahnya katanya. Masya Allah. Seperti itu ternyata ada sebagian masyarakat kita, ya. Ketika misal ada yang meninggal karena dibunuh oleh si fulan, wah kurang ajar ini. Ini kalau kita belum balas dendam sama ini, belum mati orang ini masih tidak tenang nih rohnya ini. Ya, itu kayak gitu para jemaah. Ini sama seperti keyakinan-keyakinan orang-orang jahiliyah terdahulu. Ini berkaitan dengan keyakinan-keyakinannya. Kalau berkaitan dengan pernikahannya para jemaah, naudzubillah. Pernikahan di orang-orang jahiliyah terdahulu itu dibagi 4 oleh para ulama, ya. Dilihat dari disimpulkan dari sirah yang terjadi di zaman sebelum Nabi SAW. Itu ada 4. Yang pertama seperti yang kita lakukan, yaitu jika ada ada orang yang kita sukai, kita datangi orang tuanya, kita kepengen nikah dengan dia, nanti orang tuanya itu ya akan menyebutkan mahar dan lain sebagainya. Kemudian kita iakan, nanti kita akan menjalin hubungan pernikahan. Itu yang biasa terjadi. Ternyata ada pernikahan-pernikahan yang kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, apa hal tersebut? Itu kalau kita ibaratkan sekarang perzinahan sebenarnya. Ya, perzinahan di mana seorang suami, ya model yang kedua ini, seorang suami memiliki seorang istri, ya, itu cara dia biar memiliki anak yang ya super gitu. Dia cari nih laki-laki yang pintar, yang terkenal gitu. Nanti istrinya disuruh ya tidur dengan laki-laki tersebut. Nanti setelah ditudurin, nanti diasingkan. Ya, ini kebiasaan orang-orang jadi diasingkan istrinya tersebut sampai nanti dia tunggu kehamilannya. Kalau belum, lagi dicarikan lagi orang-orang pintar atau diulangi lagi. Ya, kalau sudah punya hamil dan ternyata melahirkan, nanti dia tergantung laki-laki tersebut, dia mau tinggalin perempuan tersebut atau dia terus menjalin hubungannya. Ya, dan itu banyak terjadi di zaman jahiliyah dahulu, dibuang seperti itu yang perempuan, karena mereka menganggap kaum perempuan terdahulu adalah aib bagi mereka, orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Makanya ketika lahir anak perempuan itu mereka apa yang lakukan? Mereka bunuh. Dikubur hidup-hidup, naudzubillah, ya, dikubur hidup-hidup, ya, karena menurut mereka itu adalah aib. Kemudian ada kebiasaan pernikahan juga mereka, perempuan nih kalau mau memilih suami dipanggil ya beberapa laki-laki, ya, untuk ya menggauli dia. Nanti ketika dia hamil dan melahirkan, nanti dipanggil semua tuh yang berhubungan dengan dia. Dia lihat, ini bapak anak saya ini. Wah, Masya Allah, gitu cara pernikahannya. Ya, kalau di Lombok itu caranya aneh juga, ya kebiasaannya, yaitu laki-laki kalau mau nikah itu datangin perempuannya, nanti kita nikah. Oke. Setelah terjadi kesepakatan suka sama suka, dia curi dulu. Ini perempuan itu dia bawa lari beberapa hari, dia curi beberapa hari. Orang tuanya akan bertanya, kemana nih anak saya? Ini kayaknya dibawa lari nih. Itu kalau seperti itu biasanya adatnya nanti dia akan nikahi, jadi diambil, diculik dulu, ya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini mesti ditimbang dengan syariat, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kebiasaan-kebiasaan yang banyak sekali terjadi di zaman jahiliyah, yang dimana kita mesti tahu dan menjadikan hal tersebut sebagai ibrah, dan terutama ya pelajaran sirah nabawiyah ini ya
nanti akan membawa kepada ya praktek-praktek nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apalagi nanti ternyata walaupun kita lihat seperti ini kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, ternyata mereka memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Mungkin inilah sebabnya Allah memilih nabi kita itu dari Arab. Ternyata walaupun mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk seperti tadi, ya, ternyata mereka memiliki sifat-sifat yang subhanallah. Kalau kita baca itu luar biasa sifatnya, dermawannya, ya, baik hatinya, ya, tepati janji luar biasa, ya. Bahkan sampai-sampai mereka kalau datang tamu, tinggal satu saja harta bendanya, tinggal satu ontanya, itu mereka rela sembelih onta tersebut untuk tamu tersebut. Luar biasa akhlaknya. Kalau sudah janji itu pantang untuk mengkhianatinya, walaupun mereka harus dibunuh, itu pantang menyerah. Itu adalah sifat-sifat yang ada pada orang-orang Arab, ya, yang setelah datang Islam, masya Allah, kita lihat, ya, ketika terjadi perang Uhud itu, ya, Nabi mulai ngelus dada, aduh ini mampu ndak, mau ndak orang-orang sahabat saya ini mau perang bersama saya. Apa jawaban mereka? Lakukan Nabi, kami bukan seperti umatnya Nabi Musa, ya. Idhab anta faqatila inna hahuna qaidun. Kami tidak akan mengatakan seperti itu, tidak akan meninggalkan, kami akan terus maju bersamamu. Ini sifat-sifat yang luar biasa yang disebutkan oleh para ulama, sifat-sifat orang Arab, yang mungkin itulah sebab diantaranya Allah memilih Nabi kita dari orang Arab. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar sirah ini, kita berusaha mengambil ibrah yang banyak, ya, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah dengan seperti itu, sedikit demi sedikit kita bisa lebih dekat dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini para jamaah yang dimuliakan Allah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, mungkin tidak ada pertanyaan. Yang terakhir sebelum kita tutup, mesti harus bagi kita itu memiliki kitab sirah di rumah kita yang mungkin jadi bacaan harian kita sebagai sebab atau bahan untuk kita mengecas diri kita, semangat kita lagi untuk terus bisa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu penting sekali bagi kita untuk kita pelajari, kita baca, ya, bukan hanya di majelis, tapi kita usahakan juga kita baca di rumah kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum